Dan menurut aturan estetika, orang yang naik chopper itu berat badannya minimal 90. Jangan-jangan mau chopper Pak Jokowi mestinya Honda bebek, jangan-jangan tuh. Rocky sekedar ingin memuaskan organisme intelektual dan mungkin juga organisme seksualnya, saya nggak tahu, tentang referensi. Presiden Joko Widodo meresmikan sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat yang akan digunakan untuk balapan kelas dunia World Superbike pekan depan. Sebelum meresmikannya, Presiden menyempatkan diri menjajal atau mencoba trek sirkuit. Karena itu juga penting untuk keseimbangan. Motor 600 cc nggak bisa seperti saya pasti nggak bisa tunggangin motor 600 cc. Sebelum meresmikan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Presiden Joko Widodo tak melewatkan kesempatan untuk menjajal terlebih dahulu sirkuit berstandar internasional ini. Mengenakan busana serba hitam lengkap dengan helm, Presiden menjajal aspal sirkuit Mandalika dengan menggunakan motor balap modifikasi bertanda RI1 dan bertuliskan nama Jokowi. Jangan-jangan mau chopper Pak Jokowi mestinya Honda bebek, jangan-jangan tuh. Rocky menurut saya udah kecapean berpikir, akhirnya sibuk menjadi penghujat. Kepala negara menjajal aspal sirkuit dengan didampingi Pas Pampres. Terlihat pula Menteri BUMN Erick Thohir di garis start dan finish. Saya bagian benderanya yang menstart dan menfinishkan. Saya mengamati itu dan saya harus ucapkan pengamatan saya tadi. Saya belum banyak dipacu untuk mikir. Nah, kecuali untuk memanage retorika saja. Bukan apa-apa, saya harus melakukan itu untuk melayani Bung Rocky. Sebetulnya kan ya biasa aja lah, apa sih juga kan gede-gede. Nggak ada soal dengan pertumbuhan ekonomi, dengan kesehatan kebijakan. Jangan nilai Pak Jokowi hanya kemampuan retorika. Bagi saya, pemimpin yang baik adalah satu, punya ide yang solid. Kedua, dia dekat dengan rakyat, punya tradisi berorganisasi. Setelah menjajal trek sirkuit Mandalika, Presiden Joko Widodo meresmikan sirkuit yang akan menggelar balapan World Superbike Mandalika pada 19 sampai 21 November mendatang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Kan orang akhirnya nyari cara supaya hebat Presiden Jokowi. Dan itu sebetulnya jadi kedunguan juga. Tapi oke, itu karena keinginan untuk promosi lebih gede, maka akal sehatnya dalam beberapa detik lumpuh tuh. Yang jelas Pak Jokowi berbicara di panggung dunia, dapat aplaus, program dana desa diapresiasi pemenang Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, ya. Bagaimana 13 negara juga ingin meniru bagaimana pembangunan desa, kemudian bagaimana kemudian tokoh-tokoh dunia berkumpul dan memberikan apresiasi. Nggak usah digede-gedean bahwa Indonesia diakui dunia memimpin itu nggak ada poin apa-apa di situ tuh. Orang nggak anggap itu sebagai sesuatu. Karena nggak percaya, karena Anda nggak percaya, jangan biarkan ada sebuah ide yang memakan tubuhnya sendiri. Rocky percaya bahwa dia bisa makan kepalanya sendiri. Itu kan sama dengan percaya bahwa kamu bisa memakan kepalamu sendiri. Lu bangga buat Indonesia. Apa hebatnya, biasa doang. Menghadapi orang yang tidak pernah bekerja, Anda pernah mungkin di kantor, ketika Anda begitu rajin, pasti ada teman kerjamu yang karena malas dan kamu membuat standar baru. Nah, gimana caranya jelek-jelekin kamu? Lalu saya lihat Pak Presiden juga dalam gambar itu turun ke sawah, motornya diparkir. Ada gambar itu. Saya nggak tahu Pak Jokowi ngomong apa dengan petani. Turun dari motor gede. Barangkali inilah rahasia sakit hatinya sebagian elit yang diusung oleh Rocky. Sirkuit Mandalika yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 19 November mendatang akan menjadi sejarah pertama gelaran World Superbike di tanah air. Berikut profil dari sirkuit Mandalika. Alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwa pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok sampai ke Mandalika dengan panjang 17,3 km
telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Sehingga jarak tempuh antara bandara dengan Mandalika hanya 15 menit saja. Kemudian juga sirkuit Mandalika dengan panjang sirkuit 4,3 km dengan teknologi aspal terbaru, stone, plastik, aspal juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini, seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan, yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Dan menurut aturan estetika, orang yang naik chopper itu berat badannya minimal 90. Jangan-jangan chopper Pak Jokowi mestinya Honda bebek, jangan-jangan tuh. Rocky sekedar ingin memuaskan organisme intelektual dan mungkin juga orgasme seksualnya, saya nggak tahu, tentang referensi. Presiden Joko Widodo meresmikan sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat yang akan digunakan untuk balapan kelas dunia World Superbike pekan depan. Sebelum meresmikannya, Presiden menyempatkan diri menjajal atau mencoba trek sirkuit. Karena itu juga penting untuk keseimbangan. Motor 600 cc nggak bisa seperti saya pasti nggak bisa tunggangin motor 600 cc. Sebelum meresmikan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Presiden Joko Widodo tak melewatkan kesempatan untuk menjajal terlebih dahulu sirkuit berstandar internasional ini. Mengenakan busana serba hitam lengkap dengan helm, Presiden menjajal aspal sirkuit Mandalika dengan menggunakan motor balap modifikasi bertanda RI1 dan bertuliskan nama Jokowi. Jangan-jangan chopper Pak Jokowi mestinya Honda bebek, jangan-jangan tuh. Rocky menurut saya udah kecapean berpikir. Akhirnya sibuk menjadi penghujat. Kepala negara menjajal aspal sirkuit dengan didampingi Pas Pampres. Terlihat pula Menteri BUMN Erick Thohir di garis start dan finish. Saya bagian benderanya yang menstart dan menfinishkan. Saya mengamati itu dan saya harus ucapkan pengamatan saya tadi. Saya belum banyak dipacu untuk mikir. Nah, kecuali untuk memanage retorika saja. Bukan apa-apa, saya harus melakukan itu untuk melayani Bung Rock. Sebetulnya kan ya biasa aja lah, apa sih juga kan gede-gede. Nggak ada soal dengan pertumbuhan ekonomi, dengan kesehatan kebijakan. Jangan nilai Pak Jokowi dari hanya kemampuan retorika saja. Baik. Bagi saya, pemimpin yang baik adalah satu, punya ide yang solid. Kedua, dia dekat dengan rakyat, punya tradisi berorganisasi. Setelah menjajal trek sirkuit Mandalika, Presiden Joko Widodo meresmikan sirkuit yang akan menggelar balapan World Superbike Mandalika pada 19 sampai 21 November mendatang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Kan orang akhirnya nyari cara supaya hebat Presiden Jokowi, dan itu sebetulnya jadi kedunguan juga. Tapi oke, itu karena keinginan untuk promosi lebih gede, maka akal sehatnya dalam beberapa detik lumpuh tuh. Yang jelas Pak Jokowi berbicara di panggung dunia, dapat aplaus, program dana desa diapresiasi pemenang Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, ya, bagaimana 13 negara juga ingin meniru bagaimana pembangunan desa, kemudian bagaimana kemudian tokoh-tokoh dunia berkumpul dan memberikan apresiasi. Nggak usah digede-gedean bahwa Indonesia diakui dunia memimpin itu nggak ada poin apa-apa di situ tuh. Orang nggak anggap itu sebagai sesuatu. Karena nggak percaya, karena Anda nggak percaya, jangan biarkan ada sebuah ide yang memakan tubuhnya sendiri. Rocky percaya bahwa dia bisa makan kepalanya sendiri. Itu kan siapa yang percaya bahwa kamu bisa memakan kepalamu sendiri. Lu bangga buat Indonesia. Apa hebatnya? Biasa doang. Menghadapi orang yang tidak pernah bekerja, Anda pernah mungkin di kantor, ketika Anda begitu rajin, pasti ada teman kerjamu yang karena malas dan kamu membuat standar baru,
Entah gimana caranya jelek-jelekin kamu. Lalu saya lihat Pak Presiden juga dalam gambar itu turun ke sawah, motornya diparkir. Ada gambar itu. Saya nggak tahu Pak Jokowi ngomong apa dengan petani. Turun dari motor gede. Barangkali inilah rahasia sakit hatinya sebagian elit yang disuruh oleh Rocky.